Perjalanan cukup panjang tahun 2023 tapi kita bisa melewati dengan luar biasa. Katakan amin. Kalau Bapak saya suka mencatat, saya beri judul khotbah saya malam hari ini adalah jangan tereliminasi. Kita percaya bahwa perubahan yang datang dari Tuhan buat kita akan selalu ujungnya akan membawa kita kepada kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Tapi bukan hanya Tuhan yang bisa mengubah kita. Tetapi dunia juga bisa mengubah kita. Dan perubahan yang dunia lakukan buat kita, ujungnya akan menggeser kita dari rencana Allah. Dan akhirnya kita tereliminasi dari rancangan Allah yang begitu luar biasa. Mari kita buka terlebih dahulu Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Katakan serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah, katakan berubahlah. Oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Perintah Tuhan jelas berkata bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Tuhan sudah kasih warning sama kita. Kita nggak boleh berubah menjadi seperti dunia. Tetapi kita harus berubah menjadi seperti Kristus. Kita harus terus diubah, diperbaharui cara berpikirnya sama seperti Kristus berpikir. Tahukah bahwa hari demi hari hidup kita ini harus berubah ke arah yang benar. Ke arah Kristus. Jika kita berubah ke arah dunia, maka firman Tuhan jelas. Maka kalau kita berubah ke arah dunia, maka yang ada kita akan jadi orang yang lumpuh rohani. Nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang kehendak Allah, mana yang sempurna. Itu lumpuh rohani. Tapi justru sebaliknya ketika kita bisa berubah atau terus diperbaharui akal budi kita sesuai dengan arah Kristus, maka ada janji di dalam firman Tuhan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang peka rohani. Kita akan menjadi orang-orang yang bisa membedakan mana rencana Allah yang baik, mana kehendak Allah, dan mana itu yang sempurna. Orang kalau di dalam kehidupannya bisa membedakan peka rohani, maka hidupnya akan penuh dengan kemenangan. Orang yang peka rohani, hidupnya akan penuh dengan mujizat Tuhan. Karena dia bisa membedakan mana yang datang dari Tuhan, mana yang bukan. Makanya kita nggak boleh takut dengan yang namanya perubahan. Apalagi itu perubahan membawa kita ke arah Kristus. Karena kalau Kristus gak mengubah kita, maka dunia yang mengubah kita. Ada dua perubahan yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Perubahan yang pertama adalah perubahan karena hikmat. Karena hikmat Tuhan. Artinya ketika kita dengar firman, kita berubah untuk mempersiapkan perubahan dunia. Antisipasi artinya. Tapi ada perubahan kedua, yaitu perubahan karena keadaan. Anda dengar firman gak berubah, tetapi keadaan memaksa Anda berubah. Dan itu hasilnya sakit. Tergantung pilihan di tangan kita. Kita mau berubah karena hikmat Tuhan. Ketika dengar firman kita berubah, mempersiapkan segala sesuatu. Dunia ini pasti berubah. Mau gak mau dunia pasti berubah. Dunia pasti akan membawa kita itu ke arahnya. Tapi perubahan yang datang dari Tuhan justru sebaliknya. Menjauhi dunia dan membawa kita ke arah Kristus. Hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, maka kita harus berubah. Karena jikalau kita nggak berubah, maka keadaan itu akan menggeser Anda keluar dari rencana Allah. Dan Anda akan jadi orang yang tereliminasi dari rencana Tuhan yang sempurna. Kita akan menjadi orang-orang yang gugur di tengah jalan. Makanya kita harus berjaga-jaga senantiasa di dalam kehidupan kita. Bukankah tahun ini adalah tahun pergeseran yang besar? Maka kita harus jadi orang yang peka terhadap sekeliling kita. Karena sekeliling kita bisa menggeser keadaan kita, katakan amin. Malam hari ini kita mau belajar dari satu peristiwa yang menarik gitu ya. Coba saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupnya? Bisa lah mereka katakan, wah, coba katakan, pegang hati, dadanya katakan, oh saya percaya. Begitu bilang saya percaya, coba katakan kanan kirinya, kamu juga harus percaya. Oke.
Coba kita buka sama-sama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Judulnya adalah Abdi Allah dari Yehuda. Seberapa banyak yang sudah pernah membaca peristiwa ini, bisa lambaikan tangan? Enggak cukup banyak. Oke. 1 Raja-Raja pasal ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Abdi Allah dari Yehuda. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban. Ini mezbah persembahan korban, bukan mezbah Tuhan ya. Maka atas perintah Tuhan, datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Katakan abdi Allah. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud. Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib. Katakan tanda ajaib. Katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman. Bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukan terhadap mezbah di Betel itu. Ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkan terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkatalah kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan sesuatu hadiah padamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Aku juga tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, janganlah makan roti atau minum air dan janganlah kembali melalui jalan yang kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Katakan amin. Pada zaman Yerobeam, Tuhan pernah memakai orang biasa untuk melakukan perkara yang luar biasa. Bagaimana kita bisa tahu orang ini orang biasa? Sebab dikatakan firman Tuhan mencatat dengan jelas, namanya tidak ada, tetapi dikatakan dia adalah abdi Allah dari Yehuda. Tanpa nama. Nameless and faceless juga. Namanya orang nggak perlu tahu. Wajahnya juga nggak terkenal. Karena firman Tuhan hanya mencatat dia adalah seorang abdi Allah dari Yehuda. Tetapi sekalipun namanya nggak disebut di dalam Alkitab, hanya seorang abdi Allah. Tetapi bagaimana ia dipakai Tuhan dengan luar biasa, dicatat oleh Alkitab. Sebab firman Tuhan jelas katakan, bahwa ia seorang abdi yang berani menegur raja. Abdi kalau mau menegur raja itu mati hukumannya. Ini abdi Allah, orang biasa. Dia tegur Raja Yerobeam. Dia mau hancurkan mezbah penyembahan berhala dari Yerobeam. Dan bukan hanya itu. Abdi Allah ini pun disertai oleh tanda-tanda heran, tanda ajaib. Dia berkata, tanda ajaib mezbahnya roboh, mezbahnya roboh. Ini orang biasa, tapi Tuhan berbicara secara langsung. Karena firman Tuhan datang kepadanya, dicatat seperti itu. Artinya Tuhan langsung berbicara. Dan bukan hanya itu, ketika tangan Yerobeam itu menunjuk tangkap dia, tangannya langsung kejang. Ini orang luar biasa. Tangannya langsung kaku, nggak bisa kembali. Sampai pada saat Yerobeam berkata sama abdi Allah itu, tolong mohonkanlah supaya Tuhan menyembuhkan. Akhirnya dia berdoa, tangan itu pun langsung sembuh.
Luar biasa bukan? Abdi Allah, seorang yang biasa yang dipakai sama Tuhan dengan dahsyat. Tapi kita juga harus menyadari Bapak Saudara bahwa tidak ada orang kuat. Kalau bisa merasa bahwa 2023 aku adalah orang yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Lalu 2024 hidup Anda serampangan. Saya mau ingatkan gak ada orang kuat. Kalau kita merasa bahwa 2023 Tuhan sudah bawa kita naik dan gak bisa turun, Anda salah besar. Gak ada orang yang kebal dosa. Gak ada orang yang kebal dosa. Karena apa? Karena kalau kita gak terus mengubah kita ke arah Kristus, maka keadaan akan mengubah kita ke arah sebaliknya. Keadaan akan mengeliminasi kita dari rencana Allah yang begitu luar biasa. Dan coba kita lihat apa yang terjadi. Ayat 11. Di Betel, diam seorang nabi tua. Katakan nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakan kepada raja. Ini orang berani sekali katakan raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepada jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya. Dan pergi mengikut abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaulah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama dengan engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti dan minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, janganlah makan roti atau minum air di sana. Janganlah berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya, katakan berbohong. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini walaupun ia telah berfirman kepadamu. Jangan makan roti atau minum air. Maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya, singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Perhatikan, gak ada orang yang kebal sama dosa. Kalau kita mengira bahwa tahun kemarin Tuhan pakai kita dengan dahsyat dan luar biasa, lalu tahun ini kita bisa hidup seenaknya, jangan-jangan tahun ini kita akan tergeser atau tereliminasi. Kita bisa lihat abdi Allah ini. Kurang luar biasa apa pemakaian Tuhan di dalam hidupnya. Hanya karena ia gak peka. Terjadi pergeseran besar di dalam hidupnya. Ia tereliminasi. Hanya karena ia gak peka. Dia gugur di tengah jalan. Pemakaian Tuhan yang begitu besar berubah jadi sebuah kehancuran. Bayangkan, dia yang seharusnya bisa dikubur bersama nenek moyangnya, tetapi nggak bisa. Nggak bisa. Saya berbicara ini ketika saya mempersiapkan, ini juga jadi warning buat saya. Karena saya juga hamba Tuhan. Ini jadi warning buat saya. Ini juga warning buat Anda para pemimpin-pemimpin. Karena Anda juga hamba Tuhan. Ini juga warning buat siapa? Buat setiap kita yang percaya Yesus. Karena kita semua hamba Tuhan. Ini warning buat kita. Sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, kita harus tahu bahwa
tak pernah karena kesalahan orang lain. Tapi salah kita mengambil keputusan. Kalau kita mengira bahwa pergeseran yang dialami oleh abdi Allah ini karena nabi tua, enggak. Tapi karena keputusan abdi Allah itu. Kenapa saya bilang bahwa abdi Allah ini enggak peka? Jadi bukan salah nabi tua, tetapi abdi Allah ini enggak peka di dalam hidupnya. Kenapa saya bilang enggak peka? Kita bisa lihat ayat ke-7 dan ke-8. Dicatat aja, saya akan jelaskan. Enggak peka, kenapa? Karena ketika dia menghadapi Raja Yerobeam, dia mendapatkan tantangan pertama, tantangan begitu dihancurkan semuanya. Raja Yerobeam mengundang dia, ayo biarkan aku menyegarkanmu, memberi makan dan minum. Tapi apa yang terjadi? Dia tolak. Sekalipun setengah istanamu kamu berikan padaku, aku gak mau mampir ke tempatmu, aku gak mau makan dan minum di tempatmu. Karena Tuhan sudah berfirman. Karena Tuhan sudah berfirman. Dia bisa melewati tantangan pertama dengan luar biasa. Karena dia tahu dia ini lawannya. Tetapi tantangan yang kedua berbeda. Ayat 14-18 dicatat aja. Tantangan kedua beda. Padahal jenis tantangannya sama. Yaitu undangan untuk makan dan minum. Undangan untuk makan dan minum. Hanya yang berbicara atau yang mengajak atau yang membalikkan. Ini punya gelar nabi tua. Dia gak peka. Makanya dia ikut nabi tua itu. Ikut ajakannya. Ia gak mengenali nabi tua itu. Ia gak peka. Indonesia, abdi Allah jatuh justru pada keadaan sesuatu yang nampak baik. Oh ini orang baik ini. Oh ini orang Kristen ini. Tapi karena gak peka, justru dia yang membalik keadaan. Abdi Allah dari Yehuda ini gak peka kepada siapa dia berbicara dan siapa yang mempengaruhinya. Makanya doa saya tahun 2024 setiap jemaat akan diberi kepekaan rohani. Supaya tahu dia bergaul dengan siapa. Supaya tidak ada satu orang pun yang bisa membelokkan hidup Anda dari rencana Allah yang begitu luar biasa. Abdi Allah dari Yehuda ini gak peka kepada siapa dia berbicara, siapa yang mempengaruhi. Harta kekayaan, kenyamanan, makanan, minuman yang ditawarkan raja gak bisa membelokkan. Gak bisa membuat dia jatuh. Tetapi perkataan nabi tua yang menyuruhnya untuk makan dan minum. Serta berkata, aku juga nabi sama sepertimu. Itu membelokkannya. Abdi Allah itu seharusnya peka. Ketika nabi tua itu memperdayanya. Dengan berkata, aku sama dengan kamu. Beda. Gak sama. Oh jelas abdi Allah itu berada di dalam sebuah kegerakan. Pemakaian Tuhan. Nabi tua itu nganggur. Jelas beda. Bagaimana nabi tua bisa berkata, aku nabi sama sepertimu. Nggak bisa. Kita semua berada di dalam sebuah kegerakan. Pasti beda dengan orang yang cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Bagaimana orang yang berada di dalam peperangan. Di battlefield. Lebih percaya kepada orang yang ada di rumah. Tentang strategi perang. Nggak bisa. Abdi Allah ini gak peka. Ada alasan mengapa ia disebut nabi tua. Bukan hanya usia yang tua, tapi juga menggambarkan bagaimana Tuhan sudah tidak pakai lagi. Nabi tua itu Tuhan gak pakai. Bukan cuma usianya, tapi Tuhan sudah gak mengurapi dia. Ia hanya jadi orang biasa yang dulu pernah dipakai Tuhan, tetapi enggak lagi. Nabi tua. Seharusnya ketika kita bisa melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada. Coba kita perhatikan di ayat pertama ya. Kalau nanti Bapak baca. Mesbah berhala itu ada di kota mana? Halo? Di mana? Betel. Nabi tua itu tinggal di mana? Betel. Seharusnya nabi itu yang menghancurkan berhala itu, mesbah.
Tapi kenapa untuk menghancurkan mesbah berhala Yerobeam harus diimport abdi Allah dari Yehuda? Berarti nabi tua itu sudah kompromi sama dosa. Makanya Tuhan harus pakai orang lain. Jadi kalau nabi itu, aku sama-sama sepertimu. Enggak sama, bos. Aku sedang di dalam kegerakan Tuhan. Aku sedang berada di dalam visi Tuhan. Aku bukan pengangguran di dalam kerajaan Allah. Seharusnya abdi itu peka. Nabi tua ini nabi yang kompromis, Tuhan sudah gak pakai. Dia gak berani tegur Yerobeam. Makanya ketika anaknya cerita sama nabi itu tentang apa yang dilakukan kepada raja. Karena dia gak berani lakukan itu. Nabi tua ini kompromi. Dan ironisnya, kok abdi Allah ini percaya? Kau percaya? Luar biasa ya. Makanya hati-hati, geseran kita ini bukan head to head langsung lawan, ini lawanku, jelas. Yang membuat kita bergeser itu sekarang serigala berbulu domba semua. Iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Makanya kita harus peka. Saya kalau bergaul di dalam satu komunitas, saya langsung peka. Bahwa ini gak baik. Komunitas ini pasti ujungnya perpecahan. Out. Makanya gak mudah. 2024 kita harus peka rohani. Ironisnya kok ya percaya ya abdi Allah ini. Tapi kita bisa belajar. Dari kejatuhan abdi Allah ini kita bisa melihat. Coba perhatikan ayat 18. Ayat 18 akan menjadi highlight saya untuk 3 poin yang saya mau bagikan. Dikatakan seperti ini. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Katakan seorang nabi. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi apa? Ia berbohong kepadanya. Garis bawahi, aku seorang nabi dan ia berbohong kepadanya. Garis bawahi dia firman Tuhan itu, saya mau jelaskan. Poin saya pertama. Dari kejatuhan abdi Allah ini kita bisa belajar bahwa, ingat ini, bahwa tanpa Tuhan di dalamnya, itu semua hanya tampak baik dan benar. Anda harus ingat ini. Tanpa Tuhan, lihat. Kalau sudah dia bohong, berarti nggak ada Tuhan di dalam. Kalau sudah nggak ada Tuhan di dalam, semua perkataannya hanya tampak baik dan benar. Hanya tampak. Hanya tampak. Suatu kali, saya ceritakan tahun 2012, itu mendekati saya dan istri akan diutus ke kota Madiun untuk merintis gereja. Saya pernah dihadapkan dengan pendeta tua. Pendeta tua datang ke rumah kami gitu ya. Dia berkata pendeta tua ini, sudah kamu jangan jadi hamba Tuhan. Ini pendeta loh. Jangan jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu Soro. Soro bukan Sarah. Soro. Hamba Tuhan itu susah hidupnya. Kamu lihat aku. Katanya. Ini pendeta loh. Pendeta tua. Yang berkata jadi hamba Tuhan itu gak enak hidupnya. Hidupnya gak jelas. Penuh kekurangan. Jadi jangan mau diutus jadi hamba Tuhan ke Madiun. Padahal ini visi kegerakan. Langkah pertama 1000 gereja lokal waktu itu dari regional Jawa Timur. Dia berkata lebih baik kamu gak usah jadi hamba Tuhan. Lebih baik kamu tetap jadi pengusaha aja. Nanti enak kalau kamu jadi pengusaha. Kamu bisa sumbang gereja. Bisa kasih perpuluhan. Bisa sumbang. Saya langsung kerasa gak damai di dalam hati. Sekalipun dia pendeta tua, saya belum ada gelar pendeta waktu itu. Saya masih, PDP pun belum.
Pembantunya belum. Masih ingusan lah. Masih baru-baru. Ini pendeta sudah pendeta tua. Udah. Dia berkata, jadi pengusaha aja. Kayak di sini itu ada perasaan yang gak bener ini. Ini salah ini. Sekalipun yang diomong masuk akal loh. Karena gambaran Bapak Saudara semua pasti setuju dengan saya, hamba Tuhan itu sorong. Betul enggak? Kalau enggak, Anda pasti mau jadi full time. Tapi karena sorong, sedikit yang mau. Ketika hamba Tuhan itu berbicara, pendeta itu berbicara, sudut pandangnya saya berkata, ya juga sih, betul. Memang kalau jadi pengusaha enak bisa sumbang-sumbang gereja. Kalau jadi hamba Tuhan, saya juga melihat banyak hamba Tuhan yang sulit. Sampai gak bisa makan pun. Saya pernah melihat, bahkan pernah mengalami. Tapi jadi hamba Tuhan yang sukses pun diberkati juga saya pernah lihat. Tapi bukan berarti ketika kita jadi hamba Tuhan yang sulit terus kita bersungut-sungut. Terus kalau kita jadi hamba Tuhan yang dipercaya, diberkati Tuhan, terus kita menjadi hamba Tuhan yang takabur. Justru ketika jadi hamba Tuhan, saya merasa bahwa ketika jadi hamba Tuhan mengalami kekurangan, mengalami kelimpahan, itu supaya kita bisa belajar mengucap syukur. Di dalam kekurangan, dalam kelimpahan pun aku bisa mengucap syukur, sama seperti kata Paulus. Supaya bisa belajar, apa itu namanya kekurangan, apa itu namanya kelimpahan. Bukan bersungut-sungut seperti pendeta tua itu, aku susah. Ada perasaan sebuah gak damai di sini. Perasaan yang gak tentram. Sekalipun yang berbicara sama saya pendeta tua. Sekalipun yang berbicara itu pendeta tua. Gak mengemingkan kami. Saya sepakat sama istri waktu itu. Go! Berangkat ya, 2012. Begitu tahun pertama, pendeta tua itu benar juga ya. Benar juga ya. Tapi saya tahu bahwa ini ada kesempatan untuk saya mengalami apa itu kekurangan. Saya boleh belajar. Supaya saya bisa menguatkan yang kekurangan. Tapi ada masalah Tuhan bahwa kami mengalami kelimpahan juga. Di situ pun kami juga belajar. Oh, ini yang namanya kelimpahan. Supaya kami juga bisa berbagi. Bukan karena dia hamba Tuhan, pendeta, saya terima mentah-mentah. Kalau tanpa Tuhan di dalamnya, saya tahu ketika dia berbicara gak ada damai sejahtera, berarti Tuhan gak ada di dalamnya. Karena Tuhanku membawa damai sejahtera. Kalau sudah gak ada damai sejahtera, tak usah dipercaya. Sekalipun itu mungkin perkataannya baik. Perkataannya baik. Makanya kita harus peka terhadap orang-orang kayak gini nih. Gelarnya Nabi tua. Aku dulu pemimpin, aku dulu ini. Dulu ya dulu. Yang penting sekarang, di mana kita berada. Harus peka, dia datang dan berkata, aku nabi sepertimu. Sekilas sama, tapi beda. Karena gak ada Tuhan di dalam kehidupan nabi tua. Sekilas tampak baik dan benar, tapi ujungnya membalikkan keadaan. Mengeliminasi kehidupan kita. Ujungnya memecah belah, menghasut, menjatuhkan, mencuri damai sejahtera. Membawa kita lagi nggak dalam kegerakan, itu ujungnya. Makanya kita harus hati-hati Pak Saudara. Amin. Lalu coba yang kedua, poin yang kedua. Ayat ke-18 juga dikatakan seperti ini. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga, garis bawahi kata nabi ya. Nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, perhatikan ini, seorang malaikat telah berkata kepadaku.
Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Malaikat berkata kepadanya, langsung Abdi Allah itu langsung, wah, malaikat berkata kepadamu ya. Dia lupa padahal yang lebih canggih, Tuhan berkata langsung sama dia. Begitu lihat malaikat datang, langsung, wah, asli ini, asli ini. Begitu lihat tumpangan sembuh, wah asli ini, bukan palsu ini, asli. Lupa yang di atas. Dia lupa sekalipun dia bukan nabi, dia hanya abdi Allah dari Yehuda, tapi Tuhan berbicara langsung. Kalau menurut Bapak Saudara, lebih pilih Tuhan berbicara langsung atau malaikat datang kepada Anda? Hah? Sungguhan. Sungguhan. Pilih ya. Karena kalau malaikat datang secara langsung, sama seperti kolam Bethesda. Ketika malaikat datang, goncang air itu, terjadi kesembuhan. Tapi kalau Tuhan berbicara langsung, percaya aja. Ayo pilih yang mana? Pilihan yang sulit kan? Abdi Allah ini begitu dengar, aku nabi juga sama sepertimu, dan malaikat Tuhan datang berkata kepadaku. Wah, ini lebih asli daripada aku ini. Sampai malaikat Tuhan datang. Ini yang kedua poinnya. Dalam menilai karunia dan karisma, jangan jadi yang utama, tapi karakter Kristus. Jangan lihat orang dari karunia dan karisma, tapi dari karakter Kristus, dari buah-buah Roh Kudus di dalam hidupnya. Apa yang membuat abdi Allah ini jatuh? Ketika ia mulai terpukau dengan karisma. Yang namanya nabi itu punya karisma. Nabi itu punya karisma. Sekalipun dia nabi tua, tetap berkarisma. Presiden kita, mau mantan presiden kayak apapun, dia tetap berkarisma. Nabi pun sekalipun dia tua, gak dipakai Tuhan. Tapi sudah punya embel-embel nabi, dia berkarisma. Tapi dikasih tambahan malaikat berbicara kepadaku, itu jadi karunia. Jadi karunia. Dia terpukau dengan karisma dan karunia tanpa tahu karakter dan buah-buah Roh Kudus. Ternyata bohong. Ternyata prank. Malaikat datang, tapi bohong. Ternyata bohong. Terpukau dengan penglihatan dan jabatan nabi, sekalipun nabi tua. Dia masih tetap terpandang layak. Abdi Allah ini memulai ministry dengan jabatan dari Tuhan. Abdi Allah dari Yehuda. Tahu apa arti abdi Allah? Hamba Tuhan. Dari awal Tuhan sudah berikan arahan bahwa faceless and nameless. Bukan nama dia, bukan wajahnya yang dikenal, tapi nama Tuhan yang ditinggikan. Tapi ini yang menarik. Tetapi begitu bertemu dengan nabi tua itu, apa yang dikatakan nabi tua? Aku nabi sama sepertimu. Langsung dikasih gelar nabi. Aku nabi sama sepertimu, kamu juga nabi. Dia lupa dia hanya abdi Allah dari Yehuda. Dikasih gelar nabi. Malaikat Tuhan berbicara kepadaku. Sudah tertarik dengan yang namanya karunia. Begitu bertemu nabi tua langsung dikasih tahu pujian yang seharusnya gak dia terima. Nabi tua menyebutnya nabi. Padahal firman Tuhan katakan hanya abdi Allah, man of God, hamba Tuhan atau pendeta. Bukan nabi. Zaman itu nabi itu tinggi jabatannya. Bahkan raja pun dengar-dengaran sama dia. Sama seperti kita. Datang ke hamba-hamba Tuhan hanya mau dengar nubuatan yang bagus-bagus. Hanya mau cuman karena aku tumpangi tangan biar terjadi sesuatu. Sulap. Enggak begitu cara kerja Tuhan.
Datang ke hamba-hamba Tuhan yang besar-besar cuma pengen dengar apa sih yang dinubuatkan tentang aku. Saya nggak anti dengan hamba-hamba Tuhan dengan penglihatan dan karunia. Tapi saya mau mengajarkan kepada setiap jemaat. Kita nggak boleh berkanjang kepada penglihatan. Karena firman Tuhan jelas katakan di dalam Kolose 2 ayat 18-19. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Ini pelayanan malaikat. Serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia nggak berpegang teguh kepada kepala firman Allah. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Saya nggak anti dengan penglihatan dan karunia. Tapi saya lebih percaya kepada firman yang saya baca setiap hari. Karena firman itu suara Tuhan langsung buat kita. Gak pakai malaikat yang datang. Gak ada artinya suara itu selama gak membawa Anda baca firman Tuhan. Aku nubuatkan kamu jadi besar. Salah. Nubuatkan kamu baca Alkitab baru jadi besar. Kalau kita nggak dibawa kembali kepada firman Tuhan, nggak bisa Pak. Apa yang mau didoakan? Mau pelayanan malaikat, malaikat datang langsung, nggak bisa. Ujungnya harus kembali kepada firman Tuhan. Nggak ada artinya suara itu selama kita nggak membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan melalui baca firman. Nggak ada. Mau didoakan sampai kapanpun, nggak akan terjadi sesuatu. Sampai di sini, masih mau diteruskan nggak firmannya? Semakin tajam loh ini. Ini membuat kita berdarah-darah di dalam Kristus nih. Tapi justru awal tahun ini harus membuat kita berubah. Ini udah firman, udah kena kanan kiri depan belakang. Kita datang ke hamba-hamba Tuhan ini. Ke hamba-hamba Tuhan itu hanya mau dengar nubuatan atau masukan. Tuhan yang ada di dalam hatimu. Bicara, baca firman, doa, jangan kecewa, ayo melayani, ayo tertanam, ayo dimuridkan. Gak pernah Anda lakukan. Are you okay? Datang kepada hamba Tuhan besar cuma mau dengar sesuatu padahal Tuhan bicara di dalam hati. Ayo baca firman, ayo saat teduh, ayo melayani, lepas pengampunan. Anda gak pernah dengar itu. Gimana Tuhan mau bawa engkau bergeser kepada kemuliaan yang menuju kemuliaan yang lebih besar. Yang ada keadaan akan membawamu tereliminasi. Karena gak ada firman. Baca firman itu lebih powerful. Daripada kita datang hanya mau lihat penglihatan dan karunia. Abdi Allah ini dengar dia nabi berkata malaikat datang. Apalagi aku sama sepertimu, seorang nabi juga. Wah, aku dianggap nabi, hilang kendali. Kita gak boleh tertarik dengan yang begituan. Kita hanya boleh tertarik kepada firman Allah. Yang sujud berikan kemuliaan buat Allah kita. Yang terakhir, yang ketiga. Saya akan baca dari ayat 17. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Ini jelas perintahnya kepada abdi Allah dari Yehuda. Jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Jangan makan roti, minum air, dan jangan kembali ke Betel. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan lihat, dan atas perintah siapa? Tuhan. Seorang malaikat telah berkata kepadaku, ini nabi tua Pak, bawa nama Tuhan. Bawa dia pulang bersama-sama dengan engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Tantangannya itu cuma berbicara tentang roti dan air, makan dan minum. Yang namanya abdi Allah, hamba Tuhan memang berkutat sih di dalam area itu, saya tahu. Tapi kita harus peka. Kalau Tuhan sudah bilang, jangan makan dan minum di sana. Dan jangan kamu kembali ke Betel.
perintah Tuhan itu tidak pernah diingkari. Poin saya ketiga, dari abdi Allah ini kita bisa belajar apa? Kenali kelemahan kita dan kenali suara Tuhanmu. Kelemahannya di mana? Abdi Allah ini mungkin aku perutku lapar, aku haus, aku capek. Di dalam kegerakan itu pasti ada orang-orang yang merasa capek. Tapi kita harus mengenali kelemahan kita itu apa. Dan bukan hanya mengenali kelemahan kita, kita harus mengenali suara Tuhan. Supaya kalau orang datang, Tuhan berbicara kepadaku. Anda gak mudah percaya. Perintah Tuhan buat kita itu adalah warning buat kita. Karena Tuhan sudah tahu kelemahan kita. Makanya itu diberikan sebagai pengingat kepada kita juga. Juga kepada abdi Allah dari awal. Jangan makan minum di Betel. Percaya, jangan makan. Begitu kamu makan dan minum di sana. Kamu kompromi sama seperti Nabi tua. Sudah dikasih warning. Kalau kamu sudah lewat Betel, sudah jangan balik ke sana. Lewat jalan yang lain. Tidak usah masuk ke sana lagi. Karena begitu kamu masuk, kamu kompromi. Kenapa? Enggak ada orang yang kebal dosa bos. Sudah dikasih warning sama Tuhan. Jangan kembali ke sana. Tapi berjalan sesuai arah dari apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan itu enggak pernah salah. Berfirman sesuatu, memerintahkan sesuatu, di tengah jalan dianulir. Salah ngomong. Ayo kembali. Ini seolah-olah Tuhan sudah berfirman, jangan makan minum di Betel, jangan kembali ke sana. Tiba-tiba Tuhan bicara sama aku, kamu disuruh balik. Dan ironisnya, dia gak kenal suara Tuhannya. Bahwa Tuhan itu gak bisa sangkal perintahnya. Gak jadi, perintahnya gak jadi buat kamu. Kamu boleh balik. Gak bisa. Sekali itu diberikan, perintah itu diberikan, maka kita harus selesaikan. Kalau belum selesai, terus orang bilang, kembali, gak usah lakukan itu. Tuhan sudah berubah visinya. Enggak bisa. Dan ini juga berlaku buat saya. Saya ada di Malang, Tuhan berbicara. Kalau itu sudah selesai, Tuhan juga harus berbicara. Kalau Tuhan gak berbicara, berarti saya belum selesai. Saya akan tetap melakukan bagian saya. Biar kebangunan rohani ada di mana-mana. Katakan amin. Justru karena Nabi tua itu gak menyelesaikan dan kompromi, maka abdi Allah itu dipakai untuk menyelesaikan. Tapi di tengah jalan justru diajak kompromi lagi oleh Nabi tua itu. Kita bisa mengenali dua tantangan yang dihadapi abdi Allah dari Yerobeam dia ajak abdi Allah ini kepada kompromi dengan makan minum di istana di Betel. Dari Nabi tua juga sama tantangannya, kompromi dengan makan dan minum di rumahnya di Betel. Dari sini kita bisa melihat bahwa sekalipun casingnya beda, satu Yerobeam, satunya Nabi tua, sekalipun bungkusnya beda, tetapi tetap membawa kita kepada kompromi. Casingnya beda. Loh, ini kan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu juga dipakai loh untuk menggeser kita dari rencana Allah. Siapa bilang Nabi tua gak bisa dipakai oleh iblis untuk menggeser kita? Bisa. Jangan asal percaya ya. Kalau itu bukan kebenaran yang diajarkan firman Tuhan, jangan percaya. Apalagi datang kepada Anda, aku nabi yang diurapi. Jangan, percaya saya, jangan. Anda harus berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, di depanku ada nabi, tapi gak tahu ini nabi bener apa nabi tua. Minta Tuhan berbicara. Dan di masa ini kita perlu kenali suara Tuhan lebih daripada suara nabi tua. Orang yang gak ada dalam kegerakan dan sudah gak tinggal dalam urapan untuk mengerjakan visi Tuhan, itu nabi tua. Makanya selain daripada kita harus mengenali kelemahan kita, ya kita harus kenali suara Tuhan. Lewat apa? Firman. Lewat firman. Saya tutup dengan pengalaman saya, kesaksian saya. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya diingatkan satu peristiwa. Beberapa waktu yang lalu, udah lama terjadi.
Itu yang membuat saya sampai hari ini masih bisa berdiri. Bapak Ibu harus tahu sebelumnya bahwa hamba Tuhan itu juga manusia. Darah dan daging juga menerima tantangan yang sama. Punya keinginan, punya cara sendiri, punya kemauan, punya mimpi juga. Ya namanya hamba Tuhan kan manusia ya. Kalau saya berdiri gini, saya memposisikan saya ini abdi Allah juga. Hamba Tuhan yang terbatas, biasalah. Suatu kali gitu ya, terjadi suatu hal yang membuat hati saya nggak enak. Sehingga menimbulkan respon hati saya ini salah waktu itu. Respon hati salah gitu. Yang membuat saya itu marah. Membuat saya itu kayak ngelawan. Membuat saya itu seolah-olah nggak taat, nggak tunduk. Saya beruntung punya istri, ingatkan saya, kok kamu nggak boleh begitu. Itu salah. Tapi namanya dikuasai dengan kemarahan, dengan respon hati yang salah. Saya ngomong sama istri, nggak bisa, harusnya seperti ini, dan ini. Istri sudah ingatkan, jangan salah. Nggak bisa, pokoknya harus ini. Sudah kasih nasihat yang baik sih, tapi hati saya ini masih jengkel, masih nggak enak, makanya saya nggak bisa dengar. Dan saya masih ingat waktu itu hari Jumat. Dan kebawa seharian itu nggak enak nih, moodnya nggak enak. Wah, bawanya marah-marah terus. Ya sebetulnya saya harus bertobat. Firman Tuhan kan jangan biarkan amarahmu sampai lewat matahari terbenam, betul ya firman Tuhan kan. Tapi saya lewat waktu itu. Saya bawa tidur sampai hari Sabtu. Tapi hari Sabtu pagi saya bangun, gak enak di hati, jengkel, marah. Lalu sama seperti kebiasaan saya pagi, saya selalu buat kopi. Doa dulu, buat kopi. Lalu saya mulai buka Alkitab. Baca firman. Saya bilang ketika buka Alkitab, Tuhan hatiku ini gak enak. Aku jengkel. Aku marah. Aku tahu respon hatiku ini salah. Tapi kalau dilihat dari semuanya, aku yang gak salah-salah amat. Pembelaan lah ya. Ya kan biasanya orang doakan begitu. Bela diri di hadapan Tuhan kan. Aku juga gak salah-salah amat sih. Ya 50-50 lah. 50%, 50% saya salah. 50% dia yang salah. Padahal 1% aja kita salah udah. Gak usah 50, 1% aja. Kita salah. Tapi di masa yang gak enak itu. Saya mulai buka firman, saya datang. Saya doa sama Tuhan. Saya gak cari orang yang pro saya waktu itu. Karena kebanyakan orang ketika mengalami sesuatu gak enak, yang dicari bukan Tuhan. Orang yang pro sama dia. Supaya dia bisa membuat sekutu. Oh ini orang ini gak suka juga sama orang ini nih. Tak kontak, halo apa kabar? Aku ngalami gini-gini, oh podo, wah udah. Jadi jadi besar itu. Tapi saya enggak datang kepada orang yang pro. Saya datang langsung kepada Tuhan. Saya duduk berdoa, baca Alkitab gitu ya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lagu ini tuh saya ingat gitu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Di sana suara Tuhan jelas. Apa yang kamu lakukan ini bodoh. Apa yang kamu lakukan ini gak benar. Ketika dengar suara itu, saya nangis di lawat Tuhan. Saya hancur di lawat Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Hamba Tuhan yang penuh kelemahan. Ampuni aku Tuhan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Setelah doa itu lawat Tuhan, mata saya sembab-sembab gitu. Saya mulai ambil WA. Saya mulai ngomong, sorry ya, Sen. Istri saya bangun. Saya bilang, Tuhan sudah bicara sama saya. Ya, kamu benar. Aku salah. Tapi hanya Tuhan yang bisa omongin aku. Tuhan itu buat saya hancur hati. Saya cuma mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, kok ya tepat aku datang kepadamu ya. Kalau aku datang ke orang yang berbeda nih, runyam ceritanya. Saya tahu bahwa mungkin hamba Tuhan GMS Malang sudah gak ada di sini. Tapi karena datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, kamu gak boleh lakukan itu. Makanya kita harus peka. Kita harus kenali suara Tuhan. Di dalam keadaan di mana engkau bingung, nggak bisa menentukan pilihan. Firman Allah itu jawaban. Tuhan itu jawaban. Maka bukan cuma kenali kelemahan kita, supaya kita bisa berjaga-jaga. Kita harus kenali suara Tuhan dalam hidup kita. Supaya di dalam keadaan Tuhan akan berbicara, katakan amin. Anda diberkati firman Tuhan. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Nyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu